Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bertemu lagi di channel saya Pak. Kita kali ini masuk atau kita kembali lagi ke materi metode MBCNA, yang dimana kita akan masuk ke materi yang bernama firewall. Di sini kita akan belajar beberapa materi, yaitu ada sekitar 18 materi, kurang lebih itu materinya ada layar kita itu bisa kalian sendiri, karena itu selanjutnya saya tidak akan membacakannya. Oke, kita langsung masuk saja ke konsep-konsep terlebih dahulu. Yang pertama kita akan bahas konsep sendiri, yaitu dimana Mikrotik memiliki fitur firewall yang berfungsi untuk melakukan filtering, forwarding, dan marking terhadap paket data yang bergerak melalui router. Agar setiap fungsi dari firewall bisa bekerja dengan optimal, maka perlu dibuat suatu rules atau aturan yang sesuai dengan menggunakan rules yang bernama check. Lalu juga ada konsep if and then, yang dimana konsep if yaitu melakukan proses filterisasi suatu paket dengan spesifikasi tertentu yang sesuai dengan filter yang sudah diatur. Sedangkan konsep then yaitu suatu proses yang menentukan tindakan apa yang akan dilakukan kepada suatu paket yang sudah difilter tadi. Jadi inti dari konsep if and then itu, jika ada sebuah paket yang dikirim, maka tindakan apa yang akan dilakukan. Lalu juga ada konsep strategi, yang dimana ada accept, view, drop any, yang dimana mengizinkan beberapa klien agar bisa terhubung dengan internet dan memblokir sisanya. Itu accept view, yang dimana itu mengizinkan beberapa, dan drop any, yaitu memblokir sisanya. Sedangkan ada juga drop view dan accept any, yaitu memblokir beberapa isi atau klien lalu izinnya ke saya. Oke, itu konsep-konsep awal. Lalu kita akan masuk ke dalam studi kasus, yang dimana ada studi kasus di sini. Oke, kita lanjut ke studi kasus yang pertama. Oke teman-teman, kita akan masuk ke kasus pertama, yaitu beberapa isi bisa ping ke router dan misalnya tidak, dimana kita siapkan teknologinya kurang lebih seperti ini, dimana kita pastikan semuanya sudah mendapat VPC, kita sudah mendapatkan IP. Sini kita akan konfigurasi agar dua PC ini bisa ping ke router dan sisanya tidak, dimana kita menggunakan strategi accept view drop any, mengizinkan beberapa dan memblokir sisanya. Kita langsung buka saja aplikasi inputnya. Sini kita langsung masuk IP, lalu ke firewall. Sini kita filter rows-nya, kita tambahkan saja. Sini kita memakai input karena kita akan ke router, lalu src address-nya kita masukkan IP dari VPC, kita pakai VPC 4. Nah, buka terlebih dahulu, kita show IP, dimana kita mendapatkan IP 88254/24. Kita masukkan saja 192.168.88.254/24. Untuk protokolnya kita pakai ICMP. Untuk ininya tidak usah, lalu di action kita accept karena kita akan mengizinkan, kita oke.
Lalu kita menambahkan untuk IP yang tidak bisa ping. Nah, ini yang kita usah isi, kita accent, kita tutup saja. Lalu ini kita protokolnya kita ubah menjadi ICMP juga, kita apply, lalu oke. Ini kita coba melakukan pengisian dengan cara ping ke router kita. Sini kita coba lihat IP dari router kita, IP address ini. Karena kita menggunakan address 2 untuk menyambungkan router ke VPC kita, jadi kita akan menggunakan IP 88.1. Coba ping 192.168.1. Ini bisa. Yang lain harus juga akan masih bisa. Ini masih bisa. Sepertinya terdapat kesalahan dalam komunikasi. Mungkin isi DSD addressnya kita coba ganti. OSMP kita apply, lalu oke. Coba pengujian ulang. Tampaknya terdapat kesalahan dalam konfigurasi kita. Saya akan coba memperbaiki terlebih dahulu. Oke, sudah saya perbaiki. Ternyata terdapat kesalahan dalam memasukkan IP yang harusnya saya tidak memasukkan grafiknya sekaligus, itu saya masukkan sekali. Jadi terdeteksi itu terdapat signal, yaitu satu network itu sendiri. Oke, kita coba di VPC 4. Sebenarnya ini masih bisa. Di VPC 5 kita coba ping, dan sini sudah timeout. Oke, kita langsung saja untuk menambahkan IP di VPC 5 agar bisa ping ke router kita. Kita buka dulu ini, kita klik, kita copy aja. Sini kita ubah IP kita jadi IP dari VPC 5 tersebut, dimana IP VPC 5 itu yaitu 88.253. Ini sudah, ini kita apply, lalu oke. Kita akan menguji ulang. Ini sudah bisa. Kita coba untuk yang lain, tapi ini sudah bisa. Kita lempar. Oke, kita coba di VPC 7. Coba ping 192.168.88.1.
sini sudah tidak bisa atau timeout, lalu kita coba di revisi terakhir atau revisi 8. Sudah timeout, mungkin saya rasa cukup untuk kasus pertama. Kita langsung saja lanjut kasus kedua, yaitu beberapa PC dapat ping ke server dan juga lalu memblokir sisanya. Oke, kita lanjut ke kasus kedua. Oke, kita lanjut ke kasus kedua, di mana kita akan membutuhkan satu server tambahan. Dulu kita pakai PC saja. Kita remote, kita pakai kita tapi kita ubah jadi server untuk ikonnya. Server pakai ini. Untuk deskripsinya kita akan juga jadi server. Ini juga kita ubah menjadi server. Oke, saya rasa cukup. Kita langsung saja save. Oke, ini ini kita sudah tambahkan. Kita nyalakan terlebih dahulu, lalu kita akan menambahkan IP di server tersebut. Kita buka window terlebih dahulu, karena kita akan membutuhkan IP di Ethernet 3, yaitu Ethernet yang mengarah ke server tersebut. Kita ke IP lalu address. Sini kita tambahkan saja, misalnya 192.168. Kita pakai 99.1/24, jangan lupa Ethernya kita pakai Ethernet 3, lalu kita apply, lalu oke. Ini sudah ada. Oke, kita buka kembali. Sini kan belum ada IP-nya, kita tambahkan IP-nya saja dengan perintah IP, tambahkan IP yang ini. Sini saya coba 99.2/24, lalu kita masukkan gateway-nya yaitu 192.168.99.31/24. Ini kita masih checking. Ini kita coba masuk IP terlebih dahulu. Oke, sudah ada IP-nya 99.2. Kita langsung saja konfigurasi. Oke, ini kita disable saja dengan nyalanya di sini. Lalu kita tambahkan ini. Kita hanya menggunakan forward karena melewati router. SRC address-nya kita akan mengizinkan PC 7 dan 8 agar bisa ping ke server yang saya tidak bisa. Kita cek IP terlebih dahulu untuk PC 7. Di sini kita dapat IP 88.251. Ke infonya lagi 192.168.88.251. Untuk protokolnya ICMP lagi. Yang lainnya kita itu. Lalu di DSD address-nya kalau salah kita diisi saja.
actionnya kita accept, kita apply, oke. Kita coba untuk yang memblokir misalnya forward src addressnya kita kosongi. Sini kita masukkan IP dari servernya lagi, yaitu 99.2. protokolnya yang kita pakai ICMP. Untuk actionnya kita drop, lalu oke. Kita melakukan pengujian apakah terdapat kesalahan lagi seperti tadi. Kita coba ping 192.168.99.2. Sini kita bisa ping di VPC 7, kita coba di VPC 8, kita coba ping 192.168.99.2. Di sini timeout karena sudah kita blokir. Untuk VPC sisanya yang berarti selain VPC 7 kita tidak bisa ping. Coba di VPC 6 ping 192.168.99.2. Ini juga timeout. Kita coba tambahkan IP dari VPC 8, mana kita copy saja, lebih mudah kita copy. Untuk IP nya kita copy di 250, apply, lalu oke. Kita akan pengujian lagi di VPC 8. Dengarnya ini sudah bisa. Oke, untuk kasus kedua saya rasa cukup. Kita saja masuk ke kasus ketiga. Oke, semua kita lanjut ke kasus ketiga, yaitu berarti itu memblokir beberapa lalu memperbolehkan beberapa mengakses internet. Jadi kita akan buat VPC 5 dan 6 itu tidak bisa hingga internet, sedangkan VPC 4 dan 8 itu bisa. Jadi kita langsung saja konfigurasi. Kita buka window kita terlebih dahulu. Sini saya buka windownya. Kita langsung masuk saja. Oke, kita masuk ke IP saja, langsung ke firewall yang di kita disable saja. Oke, kita tambahkan terlebih dahulu untuk sinyal forward karena kita melalui router. Untuk src addressnya kita masukkan IP dari VPC 5 dan VPC 6, 268.88.253. Kita buka terlebih dahulu. Di sini 253 dan VPC 6 252. Kita buka lagi 253. Untuk protokolnya kita buat ICMP. Mungkin actionnya kita ganti, kita ganti drop. Lalu untuk out interface kalau tidak salah kita buka terlebih dahulu. Out interface yang menuju ke internet itu Ethernet 1. Ada di Ethernet 1. Oke, actionnya drop, kita apply, lalu oke. Kita langsung copy saja. Kita copy IP nya kita ganti 252, apply, lalu oke. So, kita akan mengizinkan sisanya. Ini forward, ini kita biarkan default. Protokolnya kita ganti ICMP, lalu out interface nya kita juga ganti ke header 1. Untuk actionnya kita accept saja, apply, lalu oke. Ini kita akan pengujian terlebih dahulu apakah sudah berhasil. Kita coba. Sini kita akan melakukan pengujian dengan ping 88.
Ini harusnya sudah bisa. Untuk VPC 5 harusnya itu sudah timeout. Sini outputnya timeout, kita coba VPC 6 yang harusnya juga sudah timeout. Ini sudah timeout, harusnya berarti tidak bisa. Kalau teman-teman sekalian bertanya kenapa saya tidak ping Google, karena kalau ping Google itu otomatis shutdown, jadi harus dimatikan, dinyalakan lagi itu baru bisa nyambung lagi VPC nya. Jadi kita coba di sini 5888 timeout. Ini bisa kok. Nah ini juga bisa ya, di timeout dulu. Mungkin untuk kasus 3 cukup segitu saja, kita langsung lanjut lagi ke kasus 4. Oke, kita masuk kasus keempat. Kali ini kita akan melakukan blokir YouTube atau WPS dari sisi klien, dimana kita membutuhkan si UI, dimana berbentuk tampilan, yang dimana kita dari tadi menggunakan VPC yang menggunakan basisnya CLI, dimana kita hanya bisa melihat ping si. Pertama-tama kita butuh yang namanya CGI. Untuk tutorialnya teman-teman bisa cari sendiri aja di YouTube. Ini kita langsung saja ke aplikasi ini, kita bisa ke semua. Kita tambahkan filter baru. Kita di general, kita forward karena melewati filter. Untuk SRC addressnya kita ganti addressnya, kita tetapkan default. Untuk protokol kita tidak akan menggunakan SRC, kami menggunakan TCP karena WPS menggunakan basis TCP. Oke, itu TCP. Lalu untuk SRC portnya di sini 443. Benar. Sini untuk TSD portnya kita pakai 443 karena HTTPS menggunakan port 443. Lalu disini sudah cukup, kita ke advance, lalu kita ke bagian TLS host. Sini kita masukkan bintang youtube.com. Jadi hal-hal yang terkait dengan YouTube itu akan terjadi. Untuk action, karena kita akan memblokir, kita pakai drop. Oke, mungkin itu saja, kita langsung saja offline. Lalu kita akan langsung melakukan pengujian mana dapat kita bangun. Kita pakai ini incognito window. Ini kita coba YouTube. Kita coba masuk ke sini. Kita tunggu terlebih dahulu.
sini akan muncul tulisan decide can be reject. Oke, mungkin untuk kasus keempat segitu saja, dimana untuk pembahasan install Docker atau Linux UI akan saya bahas kemudian. Oke, kita langsung lanjut ke materi selanjutnya, yaitu firewall log. Oke, di sini kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu terkait firewall log, di mana log sendiri itu fitur yang digunakan untuk menampilkan beberapa informasi atau aktivitas yang terdapat pada router. Jadi kita bisa menambahkan catatan aktivitas apa saja melalui firewall dengan menggunakan action log, di mana kita sudah mengkonfigurasi atau membuat filter firewall yang tadi, di mana klien tidak bisa mengakses itu. Jadi kita buka saja. Sini di menu action terdapat di bawah menu action ini terdapat log. Kita centang saja. Lalu log prefixnya sini misal pemberitahuan, mana di sini misalnya ada percobaan masuk YouTube. Jadi nanti jika misalkan ada klien yang ingin mencoba mengakses YouTube, nanti akan ada aktivitasnya. Kita apply saja. Oke. Lalu kita buka terlebih dahulu. Ini kita coba lagi. Sini masih di internet mode, kita langsung saja youtube.com. Sambil sini sudah ada tampilan decide can be reject, dimana itu sudah bisa. Kita coba cek di sini di bagian kiri itu terdapat log. Di sini ada message, ada percobaan masuk YouTube, dimana itu tadi log freeze kita, log traffic, log freeze. Lalu juga ada menu dari topics, dari firewall info, lalu juga ada tanggal dan waktu. Kita juga ini banyak sekali. Sini juga ada terdapat perubahan, misalnya ini mengenai interface, mode DHCP, di sistem, dan juga ada di sistem info, file role, change by admin. Oke, mungkin untuk firewall log untuk segitu saja. Kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu NTP atau Network Time Protocol. Asli Network Time Protocol itu sendiri pengaturan waktu pada router kita atau router mikrotik kita, dimana defaultnya belum setting. Jadi kita bisa setting agar waktunya sesuai dengan waktu yang ada di sekitar kita atau di laptop kita lah. Di sini misal 18 kita garis turun di windows-nya. Di sini kita masuk. Sini kita bisa klik kanan di atas, kita klik add time. Nah, di sini tuh masih 11.00, sedangkan di laptop saya itu 18.00. Ya, dimana ini tidak sesuai, yang dimana kita akan mengkonfigurasi agar sesuai. Kita bisa buka menu SMTP. SMTP sendiri itu versi simpel dari NTP.
berarti SNTP itu lebih cocok untuk sebuah jaringan yang jangkauannya kecil dan tidak terlalu besar seperti lab yang kita pakai. Kita di sini kita enable modenya unicast. Lalu untuk primary sama NTP servernya kita bisa isi 0 ID pool di NTP org. Ini saya salin saja. Ini seharusnya kosong tapi sudah saya ubah, artinya ada ini. Ini kita ganti 1, lalu kita play saja, lalu oke. Di situ kita langsung buka lagi sistem, lalu clock, dimana time zone ini kita ganti jadi Asia, banyak besar Asia, dan Asia Jakarta. Kita mulai untuk waktunya sudah sesuai, yaitu 18.2, dan di sini juga 18.2. Lalu kita bisa konfigurasi pada firewall rule kita, taruh IP, lalu harus sini buka saja, lalu ke extra, lalu untuk time-nya ini terserah. Misal di sini kita untuk jam kerja yaitu Senin sampai Jumat misalnya, yaitu Monday sampai Friday. Untuk waktunya bisa pakai, misal di sini kita pakai 077 sampai misal jam 3, pakai 15.00. Nah, play. Tampaknya terdapat kesalahan. Kita apply, lalu oke. Nah, di sini ada keterangan inactive time karena belum waktunya itu untuk aktif. Mana di sini masih pukul 18.03 yang dimana kita setting jadi 00077 0700. Di sini mungkin untuk NTP, untuk konfigurasi NTP segitu saja. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Jadi kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu address list. Address list sini sendiri itu tulis dari IP ya, intinya sih untuk tulis kita itu kita bisa saja di info, kita buka IP di firewall. Sini ada namanya address list, yang dimana kita bisa memberi nama pada suatu address yang ya untuk menulis saja. Misal di sini kita ada klien yang misal klien curang, ini kita kasih nama aja klien curang itu dengan IP 192.168.10.1 misal seperti itu. Kita di apply aja, lalu oke. Di sini itu akan muncul nama klien curang itu dan juga IP addressnya. Ya, kalau gimana kalau IP-nya itu nggak hanya satu, kayak kita ini pakai nama yang tadi itu kita bisa langsung tambahin aja kayak gini. Kita pakai range langsung, misal di sini 20 titik 10 sampai 192 168 titik 20 misal gitu. Nah, apply aja, lalu oke. Nanti ini addressnya itu akan muncul di sini. Lalu juga kalau satu network gimana? Nah, kalau satu network itu tinggal masukin saja networknya, misal
168 ini lagi ya, kurang lebih ada di situ hanya untuk kris punya seperti itu. Karena ini hanya contoh, kita tidak akan mengimplementasikannya terlebih dahulu. Nah, mungkin itu saja, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Di sini kita akan menuliskan materi penerapan address list pada firewall rules, di mana kita akan menerapkan address list pada firewall filter rules, di mana kita akan mengizinkan PVC 4 dan 5 agar bisa ping ke router dan memblokir sisanya, di mana kita memakai strategi di kasus pertama. Nah, itu kita pakai action 0 sampai 2, kita enable dulu. Pertama-tama kita akan merubah IP dari VPC 4 sampai 8 ini menjadi IP statik yang tidak berubah-ubah. Kita buka saja, sini masih kosong, kita masukkan saja IP 192.168.31/24, lalu juga masukin nya kita 192.168.88.1/24. Jadi tahan aja, lalu kita masukkan IP TLS 888. Kita coba show IP terlebih dahulu, show IP. Oke, untuk IP mask gateway dan nya sudah ada. Kita akan mengisi IP dari VPC 4 ke VPC 5 sampai 8. Oke, kita masuk di VPC 8. Oke, kita pertama-tama cek terlebih dahulu cabutnya kesalahan IP 88.35. Oke, sudah betul. Show IP ini kita masuk ke ini bisa juga show IP
kita masuk saja ke konfigurasinya. Sini ini kita seperti itu. Kita langsung saja masuk ke address list. Sini bisa diperbolehkan di sini accept. Karena dua isi kita bisa masukkan range-nya 88 31 sampai 192 168 88 32. Ini kita apply, lalu ini yang tiga kita aktifkan, yang ini kita bisa matikan saja atau kita hapus. Oke, di sini untuk SRC address-nya kita close saja karena kita buat lebih dari tadi. Kita ke advance. Nah, di SRC address list kita pakai accept. Untuk yang lain kita masih pakai CMP, kita apply saja. Oke, apply. Oke. Untuk sini untuk SRC address-nya kita isi network dari 192.168.88.0. Oke, sini kita langsung saja melakukan pengujian apakah terdapat kesalahan dimana. Di sini kita coba link ke router lebih dahulu. Oke, yang di sini bisa karena target kita VPC 4 dan 5 itu bisa berhubung atau bisa link ke router. Oke, juga bisa kita coba pengujian pada 678. Ini 192 ini masih bisa. Sebentar, kayaknya terdapat kesalahan ini. Jaya info juga benar. Oke, sudah tempat karena terdapat kesalahan saya kurang memasukkan traffic. Kita coba di VPC 7 192 168. Ini juga sudah tempat. Kita coba di sini. Ini juga sudah timeout, sudah tidak bisa. Oke, mungkin untuk materi address untuk filter rules itu saja. Kita masuk ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu address list untuk firewall, yang dimana untuk beberapa kasus kita ingin memblokir beberapa VPC dari internet, yang dimana tidak mungkin kita menuliskan IP-nya satu persatu karena itu tidak bisa. Lalu kita bisa menggunakan address list, yang dimana address list itu list yang seperti kita pakai tadi. Sini kita buka saja dulu kita. Sebelumnya goals saya ini yaitu VPC 4 sampai VPC 7 itu bisa melakukan internetan, dan VPC 8 tidak. Oke, kita langsung saja buka window-nya ke sini di background. Ini ada bagian dimana ini mengatur interface untuk bisa kita internetan, dimana hasilnya SSH yang actionnya itu masquerade. Nah, masquerade sendiri ini yaitu mentranslate beberapa IP privat menjadi satu IP publik agar bisa internetan, lebih seperti itu. Pertama kita kita buat address saya terlebih dahulu. Sini misal sini
akses internet. Lalu IP-nya 192.168.88.31/34 sampai 192.168.88.34. Seperti ini kita apply saja, lalu oke, lalu kita buka taruhannya. Sini untuk SRC address itu kita kosongin saja, karena SRC address itu hanya untuk satu IP address. Untuk ke advance kita buka saja, lalu kita pilih akses internet. Lalu sini apply, lalu oke. Sini kita coba melakukan pengisian terlebih dahulu. Kita bisa melakukan ujian dengan ping 88 terlebih dahulu. Oke, ini bisa, kita langsung saja ke VPC 8. Sini timeout karena sudah kita blokir. Tahu kita batasi. Kenapa saya tidak melakukan motion dari 567 itu program waktu saja, karena sudah pasti bisa. Oke, itu saja untuk materinya. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Oke, kita masuk ke materi berikutnya, yakni persiapan untuk topologi fase 2 web server. Dan dimana di sini kita kembangkan topologi kita terlebih dahulu. Kita tambahkan topologi untuk membuat web server. Namanya kita ganti jadi web server. Kita akan memakai Apache. Lalu kita masukkan IP-nya 192.168.88.10 dan juga grafiknya. Lalu untuk default rootnya kita masukkan gateway dari router kita, yaitu 192.168.88.1. Untuk TSP-nya kita pakai 888 dan secondary console-nya kita pakai SSH. Oke, saya rasa cukup. Kita save saja. Lalu kita tinggal di sini. Save. Kita coba nyalakan terlebih dahulu. Sini kita tuh, lalu kita coba buka. Kita tunggu terlebih dahulu. Ini tampaknya agak sedikit lama ya. Oke, kita coba ping ke router ini tadi kita buka dulu. Oke, di sini sudah mau kita coba ping 88. Ini juga sudah bisa. Oke, untuk persiapan topologi saya rasa cukup. Kita masuk ke konfigurasi DNS. Untuk konfigurasi DNS sendiri itu kita pakai untuk mengganti IP. Maksudnya mengenai IP itu di mana, bagaimana, seperti kepanjangannya DNS itu domain name server. Nah, maksud saya mengganti IP itu untuk menggantikan fungsi IP, di mana kita mengibaratkan atau mendefinisikan IP kita menjadi misal ini server valen.com dan juga di sini web server valen.com. Nah, jadi nama kita
kita buka window kita terlebih dahulu ya. Window kita coba nyalakan server kita terlebih dahulu. Kita coba lihat. Nah, di sini belum ada IP-nya, kita coba tambahkan IP terlebih dahulu. IP 192.168.99. Oke, sebentar. Sudah. Oke, ini kurang 104. Oke, kita buka window kita lagi. Sini kita pergi ke menu IP, lalu ke DNS. Sini untuk servernya kita kosongi, kalau remote request, lalu kita pergi ke static. Ini bisa kita tambahkan, misal di sini server kalian. Dan untuk addressnya bisa kita isi server IP server kita 99.2. Kita apply, oke, kita tambahkan lagi. Ini misal web server, ini kita tambahkan .com, apply, lalu oke. Ini sudah sama, website saja. Nah, lalu addressnya kita isi 192.168.88. Apply, lalu oke. Oke, bisa kita coba terlebih dahulu. Kita lihat sudah ada IP-nya. Oke, kita coba ini. Sini server kalian.com. Oke, sebentar, mungkin terdapat kesalahan dalam konfigurasi. Ini saya mencari kesalahan terlebih dahulu. Oke, di sini sudah berhasil mereplay. Sini itu mengarah ke 88.10 yang dimana itu web server kita, dan juga di sini 92 yaitu server kita. Oke, kita langsung lanjut ke materi terakhir, yaitu Destinat Redirect. Oke, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu Destinat Redirect, dimana itu action dari Destinat, dimana itu digunakan untuk memudahkan traffic ke router itu sendiri, seperti outbound, web proxy, dan DNS server router dan lain-lain. Oke, kita buka saja window-nya. Kita buka ke menu IP, lalu ke DNS, ke firewall. Sini itu kita bisa ubah menjadi Destinat. Kita buat terus saja.
enak. Untuk CSP address dan SRC address kita kosongi. Untuk protokolnya kita pakai UDP. Lalu untuk deport kita pakai 53 dan actionnya kita pakai redirect. Nanti mencoba untuk deport kita apply saja. Ya, itu yang dimana action ini kita gunakan kan, yang berarti kita tidak perlu menentukan TMS-nya. Oke, mungkin untuk materi firewall itu saja. Mohon maaf jika ada kata yang salah dan juga banyak kesalahan dalam pembuatan video. Mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.